saya teriak-teriak sama kawan-kawan di sana yang masih ngopi, masih ngobrol, teriak-teriak. Woi, tolongin. Sekuat tenaga, sekuat suara saya, lantang, kayak perasaan saya kencang suara itu. Tapi mereka cek aja gitu. Gak dengar. Sama sekali nggak dengar. Tiba-tiba setelah ular perempuan itu menghilang, datanglah seperti kayak layar tancap. Oh, bentar nih. Tuh ya. Ini merinding loh tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel TP Media bersama saya Dias Aryadi dan Saya Rio Pandawa. dan seperti biasa ya, Iya. namanya kita kedatangan narasumber hari ini yang memang bersedia untuk menjadi narasumber di TP Media ya, namanya. Dia mau menceritakan pengalamannya. Jadi langsung aja saya perkenalkan. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Adenis. Iya. Tapi sebelum Adenis menceritakan pengalamannya, Harap tenang. Mari dengarkan pengalamannya. ayo silakan Adenis diceritakan pengalamannya atau ada cerita pengalaman Iya. pribadi atau apa, silakan mulai ceritakan. Pengalaman sih nggak cukup lama kayaknya ya, itu sekitar tahun 2009-an ya kalau nggak salah itu. Itu di satu daerah, satu kota ya, maksudnya satu kota. Kita nggak bisa sebutin kotanya kali ya. Jadi itu di daerah Jawa Barat lah. Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Saya sama kawan-kawan ada berlima nih. Waktu itu rencana kita mau biasa lah, kalau di bahasa sekarang tuh healing gitu. Refleksi. Nah, kita main ke daerah sana. Punya kawan di sana juga sih, memang di daerah itu, di kota itu kita punya kawan. Kita berlima, kita berangkat dari Jakarta waktu itu di terminal bis malam ya. Itu kurang lebih jam 11 malaman kita berangkat tuh, kita naik bis itu dari Jakarta. Dalam perjalanan sih nggak ada Kendala. ada apa-apa, biasa aja ya, gimana layaknya orang umumnya kita di kendaraan. Dan mungkin banyakan tidur juga kalau di bis itu, namanya kita perjalanan malam ya, capek juga. Sampai di terminal sana kurang lebih jam setengah lima subuh ya, setengah lima subuh kita. Nah, untuk arah kesananya lagi, ke pedalamannya lagi itu belum ada angkutan. Jadi belum ada kendaraan. Iya, belum waktu itu. Jadi kita kebetulan kalau di daerah kan biasanya kalau di terminal itu banyak minuman kayak kopi-kopi, wedang-wedang gitu kan, terus ada goreng-gorengan. Kita sempet sambil nunggu jam waktunya angkot dari terminal itu sampai ke desa pedalaman itu, ya kita sempet sholat subuh dulu di sana, terus kita ngopi dulu kan, kita sarapan gitulah ya, sama kawan-kawan gitu, berlima itu. Setelah tank jam 6 baru ada angkot arah ke desa pedalaman itu. Kita naik kurang lebih hampir 5 jam perjalanan lah dari terminal kotanya itu sampai ke pedesaan itu, 5 jam perjalanan. Definisinya 5 jam lah kurang lebih itu. Capek juga sih memang. Berasa saat itu juga sama anak-anak. Nah, sampai di sana kurang lebih ya jam 9 jam 10-an lah ya gitu. Masih cuma di sana kan kalau di daerah kan Masih enggak seperti kayak di sini, kita panas, di sana sejuk, adem gitu kan. Namanya orang kota ketemu orang desa-desa gitu kan, pedesaan, senang. Jadi terbayar lah
rasa capek, rasa lelah itu gitu kan, capek sana itu. Dan kita disambut sama kawan di sana, sama keluarga di sana, sambut, dan disediain berbagai macam minuman, makanan, gimana lah layaknya orang kampung kan nyambut orang kota. Udah kayak raja kita orang sana. Kalau cuma ngerepotin doang gitu, ngerepotin, tamu habisin kalau katanya Mas Segara. Terus akhirnya kita berbincang-bincang, ngobrol sama keluarga di sana, sama kawan juga. Memang itu kawan kan dia tinggal di Jakarta, cuman pas waktu itu dia bilang, ayo kapan ke kampung saya gitu. Kita ya penasaran, kita pengen tahu sambil kita cari pengalaman dia gitu. Ngobrol panjang lebar ngobrol. Nah, akhirnya nyentuh tuh satu teman kita, kawan kita, di sini ada kali nggak di sini, dia bilang gitu kan. Nah, si tuan rumah bilang, emang pada mau ke kali, ayo kalau mau ke kali. Ya namanya kita orang kota, ya kan, ngeliat hal yang kayak gitu atau sesuatu yang namanya kali, pegunungan, seneng banget kan, udah kayaknya gimana gitu kan, udah kayak ketemu berlian. Akhirnya kita bergegaslah menuju kali itu. Dan itu emang perjalanan dari rumah kali itu kan, dia rumahnya di atas, jadi dia turun ke bawah. Temulah kita kali gitu. Nah sampai di kali ya kita ya alhamdulillah saya diajarkan dari orang tua sampai dari guru ngaji juga kan, kita punya adab, punya etika, jadi nggak sembarangan ya. Kita juga assalamualaikum, bukan kita percaya hal-hal seperti itu ya. Jadi kita kedepankan etika, adab ya, namanya di kampung orang. Kita assalamualaikum, kita ucap salam, yaitu saya cuci muka, saya ya bersih lah di situ kan. Namanya kita senang banget ngeliat tuh kali itu bersih, lebar, luas gitu, kenceng airnya gitu ya. Sebagian ada yang mandi, kawan, sebagian ada yang ya di situ. Saya cuma duduk aja tuh di batu gede, duduk saya sambil mainin air, yang melihat anak-anak tuh kawan-kawan pada bercanda, pada main gitu kan. Dan awal itu memang nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada sesuatu yang gimana, biasa aja, datar aja, flat aja. Kurang lebih ada setengah jam kita main di kali, basah-basahan. Akhirnya naiklah kita orang, balik lagi ke rumah karena perut juga udah lapar. Kebetulan juga dari tuan rumah juga udah manggilin, udah waktunya makan gitu kan. Jadi kita naik kembali ke rumah, ke atas. Sampai di rumah kita alhamdulillah disediain makan dengan lauk pauk. Lumayan bagi kita orang Jakarta ya, orang kota ya, lumayan sedap ya, sambal ikan asin seperti semacam kayak gitu. Setelah kita habis makan, terus kita juga udah ngopi, udah kenyang makan, udah kenyang ngopi ngerokok ya, saya ngerasa lelah, badan perasaan pegal, pada sakit, badan sakit. Nah, saya minta izin sama tuan rumah, sama kawan juga yang lain. Nah kebetulan mereka kan di depan ini ada sofa seperti ini nih, sofa kayak gini, persis seperti ini. Nah, saya numpang gitu kan, saya istirahat dulu aja, mau lapangin badan, pada sakit badan. Oh ya silakan ya, saya duduk di sini. Awal duduk sambil ngelamun, sambil ngehayal lah, nikmatin perjalanan dari semalam sampai tadi ke kali ya. Tiba-tiba tanpa sengaja saya tiduran gitu kan. Saya coba memesin badan, kita rileks lah gitu. Anak-anak pada ngopi, masih pada rokok. Nah dari situ mulailah ada keganjilan yang saya juga nggak tahu sampai saat ini, sampai sekarang ini saya nggak pernah tahu apa itu. Jadi ibaratnya jadi misteri buat saya sendiri gitu. Sampai sekarang belum terkulas, belum terbuka gitu kan. Saya tiduran sampai sedikit saya terlelap tidur,
saya merasa ada sesuatu yang entah itu baik atau enggaknya, itu dari ujung kaki saya melilit. Melilit apa? Seekor binatang seperti ular besar kayak ular piton gitu melilit dari ujung kaki saya sampai ke badan saya, sampai ke tangan saya. Yang satu saya enggak, yang satu ini enggak, ini biasa terlepas. Saya antara sadar nggak sadar itu dalam itu entah tidur, tapi saya melihat sosok itu, ular itu jelas nyata melilit badan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu ular, tapi mukanya, wajahnya perempuan pakai mahkota, pakai mahkota, cantik. Cuman mulut ular itu terbuka, menganga, seakan-akan dia mau nyaplok muka saya. Ya itulah misteri yang sampai saat ini saya nggak tahu apakah itu apa. Dibilang mimpi ya bukan, dibilang bukan juga, saya merasakan sendiri. Sampai saat dia mau menyaplok muka saya saya sempat pegang tangan satu gitu, yang satu kan udah kelilit kaki nggak berapa. Saya sambil pegangin itu mulut ular itu yang udah menganga gede besar gitu, saya teriak-teriak sama kawan-kawan di sana yang masih ngopi, masih ngobrol, teriak-teriak, woi, tolongin. Sekuat tenaga, sekuat suara saya, lantang, kayak perasaan saya kencang suara itu, tapi mereka cek aja gitu. Nggak dengar. Sama sekali nggak dengar. Entah apa itu, fenomena apa, saya juga bingung gitu kan. Itu sangat kuat, saya teriak, tolongin. Ini kenapa saya bilang gitu, ini saya mau dimakan ular gitu. Tapi mereka santai-santai aja ya. Padahal nggak jauh jarak. Cuman berapa langkah aja ke depan sana. Saya coba seperti ini gitu kan. Terus saya sekuat tenaga, ya alhamdulillah gitu kan. Saya ya sedikit-sedikitnya belajar ngaji lah gitu kan. Saya baca doa yang saya bisa, yang saya hafal, baca surat pendek, saya mohon pertolongan sama Allah. Ya Allah lindungi saya gitu kan. Itu jelas seakan-akan tuh ular berkepala perempuan itu mau nyaplok saya gitu, mau makan saya gitu. Saya pegang dari pas saya bilang, saya minta pertolongan sama Allah, saya baca doa, akhirnya hilang. Saya bilang, woi, sama anak-anak masih sempat bilang, woi, emang pada nggak dengar, tapi tetap mereka acuh aja. Itu yang saya bingung di situ kok. Mereka nggak ada solidaritas sama saya. Gimana nyawa saya terancam kok. Padahal kan saya tahu mereka kawan saya dari kecil, kawan saya solidaritasnya sangat tinggi gitu. Kita di kota sama-sama, gitu kan. Tapi dia benar-benar nggak ngeh. Sama sekali nggak ada respon, nggak ada pergerakan, nggak ada action apa-apa untuk nolongin saya gitu kan. Dan akhirnya dari situ fenomena lagi yang entah itu juga saya nggak tahu. Tiba-tiba setelah ular perempuan itu menghilang, datanglah seperti kayak layar tancap. Oh, bentar nih, tuh ya, ini merinding loh tuh ya, sumpah ini merinding. Jadi setelah fenomena itu hilang, waktu ular itu hilang, akhirnya fenomena itu datang kayak seperti layar tancap. Kita seperti kayak nonton layar tancap, tahu kan ya? Mungkin pada ngalamin nonton layar tancap. Nah, dari layar tancap itu saya diceritakan di kali itu gitu. Kisah di kali itu. Kali yang sebelumnya pas baru datang itu apa? Iya, kali yang tadi kita pagi main itu jam 9 itu kita main di kali. Itu diceritakan saya ada duduk di sana di satu batu, tapi saya melihat kayak tontonan layar tancap gitu. Nah, saya lihat di situ jadi kali itu kan di bawah bukit. Jadi dari atas bukit turunlah 9 orang lelaki
dengan jubah atau mungkin kalau kita bilang sekarang kayak gini nih apa ya, jubah udang-udang begitu ya. Kayak orang-orang pesantren gitu lah, pondokan gitu ya, santri-santri gitu. Cuman dia punya warna bajunya itu warna-warni gitu. Ada 9 warna lah gitu ya, beda-beda. Ada warna coklat waktu itu, terus warna biru. Ya pokoknya ada 9 warna ada gitu ya. Turun dari atas bukit itu. Turun dari atas bukit. Nah, di situ terjadi peperangan. Peperangan dari orang-orang 9 itu sama penghuni di situ di kali itu gitu. Kayak dedemit. Aduh, gua nggak bisa bilang ya, wajahnya itu nggak jelas tuh, dedemit itu gitu. Pokoknya ya kita bisa bayangin lah kalau muka-muka dedemit, setan-setan gitu yang mukanya berantakan gitu. Tapi mereka orang sakti gitu. Nah, berkelahi perang sama 9 orang itu ya seperti kayak kita nonton di film kolosal gitu, film-film itu. Ada yang pakai pedang, bunyi gitu, terang, terus ada yang pakai ngeluarin ilmu ini, kajian ini gitu. Dan gue tuh di situ posisinya gue di pinggir kali, di batu gede, gue ngeliat nonton. Seakan gue kayak nonton di layar tancap gitu. Dan nakal di situ gue merem mata jelas. Nah, kita buka mata lebih jelas lagi gitu kan. Peperangan itu cukup lama itu. Jadi pokoknya cukup lama lah peperangan 9 orang itu sama dedemit itu. Penghuninya udah, gua nggak tahu dia itu udah modelnya udah macem-macem tuh dedemit ya kan. Peperangan itu cukup lama itu peperangan gua nonton. Akhirnya tiba-tiba ya mungkin mereka kalah dengan nggak tahu itu, dedemit itu kabur, satu-satu kabur. Yang musnah nggak hancur nggak, tapi pada kabur semua, pada kabur. Ya tinggal sisa 9 itu. Gitu. Nah, selesai peperangan itu yang dedemit itu, setan itu udah kabur, udah kocar-kacir. Tinggal 9 orang itu lelaki. Nggak lama selesai itu dia naik ke atas lagi tuh. Naik lagi ke atas bukit. Saya 9 orang. Di atas bukit. Naik lagi ke atas bukit. Terus itulah tidur gua plus tertutup kayak gitu. Nah, tidur plus tidur di situ. Itu nggak udah nggak sadar tuh di tidur. Tuh. Ya boleh minum nggak nih? Iya boleh ya. Waduh, silakan. Ya. Minum, aku juga boleh ngerokok, silakan. Ya, boleh. Siap. Iya. Ini dari tadi berasa banget ya Nam. Bener loh, Nam tadi saksinya. Ya, coba minum dulu deh ya. Nam, minum dulu Nam. Tapi kalau Jas mau nanya, itu waktu pas yang pertama kan dililit ular tuh ya, itu durasinya lama atau bentar? Cukup. Rasanya tuh. Kalau secara ini Pak lama karena ya. Di situ bergelut secara mungkin ya, atau secara batiniah atau secara johir kita ini lama. Soalnya sekuat tenaga mempertahankan itu kepala jangan sampai nyapu kepala kita gitu, kepala saya gitu kan. Bertahan sampai teriak, sampai ngomong sama anak-anak, "Woi, tolongin gua," gitu kan. "Woi, gua ini kenapa?" Tapi mereka diem aja, cuek aja. Jadi apa mereka nggak tahu kuping ini disumpal apa? Padahal nggak jauh jarak. Padahal mereka juga ngobrol dan obrolan mereka terdengar saat saya ini megangin itu giginya udah nyala ya kan, mulut ular itu. Mereka itu kedengar suara mereka ngobrol gitu, Mereka kedengeran suara mereka ngobrol tuh, ketawa-tawa denger. Tapi kenapa saya minta tolong, saya teriak-teriak, tapi mereka itu nggak ada respon sama sekali gitu. Jadi entah itu, makanya itu jadi pertanyaan sampai sekarang gitu kan. Tapi wujud muka perempuan cantik, pakai mahkota. Dia pakai mahkota, dan sampai sekarang sih wajahnya masih sama-sama deh, tapi memang cantik putih, mukanya panjang gitu. Cuman saat berbentuk ular kan gue juga ngeri juga ya kan cantik kalau berbentuk ular gitu ya.
gue sebenarnya kalau ketemu di jalan udah cabut kan, udah ngeri sedap, ya kan? Iya, cantik itu udah nggak bisa dilupain, wajahnya masih ingat sampai saat ini. Makanya itu fenomena yang nggak bisa saya lupain sampai saat ini gitu kan. itu ular gede banget, itu ular semacam ular piton lah, ular piton. Iya, tahu. Ular piton anaconda itu gede, itu persis meliliti kaki. Emang tidurnya kaki di sini gitu, jadi kita tidur begitu Selonjoran gitu. gitu. Selonjoran itu. Dan itu fenomena yang benar-benar sampai sekarang jadi misteri, itu Yang apa sedih gitu. banget. Iya, jadi aduh, gua nggak tahu dah itu dah. Makanya sampai saat ini apa itu kan gitu. Berarti memang nggak ada musabab apa-apa, langsung istirahat terus yang lain ngobrol Iya. gitu, terus langsung dililit ular gitu, ada fenomena itu. Iya. Makanya dari awal kalau misalnya memang kita ada sesuatu yang ganjil di kali kan, kita udah ngerasa badan gak enak badan, atau mungkin kita ngegigil, atau kita belum dari sebutnya kesambet lah ya, atau kesambet, atau kalau kesibat kalau kata orang-orang ini. Dan itu biasa aja, normal aja gitu, santai-santainya. Dan kayaknya gue sendiri di kali ya nggak tahu kalau menurut mereka alam itu. Tapi gue adab ketika gue mengedepanin gitu kan, gue bilang assalamualaikum, mohon maaf jika saya dan kawan-kawan ada salah kata, salah ucapan dalam tindakan, mohon diampura. Itu awalnya gue ngomong gitu di pinggir kali gitu. Yang anak ada yang buang air besar, ada yang pada bercanda, pada mandi gitu. Ya gue coba cepat cuci muka, ya gue coba bersih lah gitu kan. Akhirnya membening gitu gede. Dan gue rasa kali itu juga kayaknya nggak angker banget gitu. Jadi nggak apa sih maksudnya, nggak seperti kali-kali yang nggak pernah berjamah sama manusia ini. Kali-kali yang memang mungkin udah tempat warga-warga situ nyuci mandi itu, memang air ngalir bening sekali. Saya senang dengan pemandangan itu gitu. Mungkin kalau zaman dulu masih udah ada handphone Android, bisa kita itu zaman dulu kan belum ada handphone Android itu kan itu. Tapi kalau kita tarik ulur dari yang pas tiba di situ, terus yang lain aktivitas masing-masing, cuci muka gitu, ngucap salam ya, terus sampai era dililit, setelah itu selesai langsung dapat gambaran di kali itu sama yang di bukit itu. Iya. Nah berarti kalau kita tarik ulur, berarti ada nyambungnya kalau kayak gitu ya? Apa enggak sebenarnya? Iya, Allah alam ya mungkin sih kalau ini gini, mungkin itu hanya menceritakan aja kali ya, silsilah dari kali itu gitu. Itu yang berarti sebutan apa di siluman apa kalau kayak gitu berarti ya? Aduh, nggak tahu ya. Nggak tahu Kita gitu. juga nggak tahu namanya. Itu dia ular terus bentuknya itu. Dia ngomong sesuatu nggak sama atau mengucap sesuatu nggak seingat atau enggak sama sekali? Kalau untuk ucapan nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti cuma pengen rekam doang ya? Iya. Ya mungkin nggak tahu dia niat jahat atau enggak, atau mungkin dia hanya menunjukkan ada gue lo di situ gitu kan. Itu. Tapi kalau sampai saat ini ya gue bilang, dalam perjalanan pulang tuh ke Jakarta gue bilang, perasaan gue nggak ada kurang ajarnya, atau mungkin gue nggak konyol. Anak-anak pun sama nggak. Maka anak-anak bilang, ini anak-anak udah tahu lah, kita memang suka jalan-jalan ke kampung-kampung orang, ke desa orang gitu kan. Anak udah alhamdulillah udah tahu gitu, kalau datang ke kampung orang kita pasti assalamualaikum, kita ucap salam lah, ketok pintu ibaratnya gitu. Dan perasaan anak-anak nggak ada yang konyol gitu, nggak ada yang gerabak gerubuk. Biasanya kan kalau rumor-rumornya kalau orang yang konyol-konyol gitu kan. Tapi kenapa bukan anak-anak, kenapa gue sendiri gitu kan? Yang terjadi sama diri gue sendiri gitu. Dan gue nggak ngelamun kalau memang gue ada keganjilan, gue kesambet di situ kan, di tempat pas kejadian TKP. Pasti kalinya harusnya ya. Di kali. Dan gue biasa-biasa aja gitu kan, biasa-biasa aja. Sampai gue naik ke atas, sampai gue ngopi, makan, ngobrol gitu, itu biasa-biasa aja gitu, normal, flat aja gitu. Nah tiba-tiba gue istirahat capek, gue tiduran di balai atau di sofa seperti ini. Nah itu loh kejadian fenomena itu. Dan uniknya lagi, yang gue bingung,
Ini cerita, gue kan tertidur nih, tertidur udah pules tuh, kurang lebih jam 5-an bangun, terbangun, gitu kan. Anak-anak udah nggak ada tuh, udah ada yang istirahat gitu kan. Nah, gue kebangun jam 5, nah langsung gue numpang ke kamar mandi, gue ngambil wudhu, gue sholat asar. Nah, habis sholat asar, nah itu cerita udah ngeset di otak, ke diri tuh udah ngeset, udah kerekam gitu. Dan ada keinginan pengen nanya sama tuan rumah. Nah, akhirnya habis sholat, nah anak-anak juga pada bangun, pada mandi sore, habis dia pada sholat juga. Akhirnya ada kesempatan ngopi bareng lagi tuh. Nah, kurang lebih ngopi bareng lagi di situ sama tuan rumah. Gue beraniin diri nanya sama tuan rumah. Buat nanya yang tadi. Yang hal tadi. Kan gue orangnya gimana ya? Antara percaya nggak percaya, gue takutnya halu. Tapi sebenarnya gue ngerasain sesuatu yang janggal ini ya kalau kita halu kan berarti plus aja spontanitas ya kan. Kalau ini sampai sekarang gue masih teringat wajah itu perempuan yang siluman atau siluman ular atau itu nggak tahu dari kategori apa deh. Terus peperangan itu sampai saat ini masih jelas. Terus berasa di hidup kita tuh berasa ya bang. Masih berasa saat gue berjibaku sama lilitan ular sama pertahanan gue itu berasa. Tapi karena alhamdulillah wa syukurillah, gue mohon bertanya sama Allah, ya Allah tolongin aku. Itu makanya itu gue terasa banget gitu, mbak, gue mempertahankan jiwa gue gitu. Kan nggak lucu gue caplok kayak ular. Gue ngerokok dulu ya. Iya, silakan. Ya. Nggak apa-apa. Aduh, ngerasa sih Nam. Maksudnya ya Kebayang gitu. Kebayang asli ya. Tadi lu lihat sendiri gue gimana kan. Duh. Kalau misalnya itu terjadi di gua nggak tahu deh ya. Ya gimana lagi? Iya, ini gua aja sampai mikir, ada loh gitu ya. Gak pernah ngalamin kan? Nggak pernah justru, makanya dan bingung juga siluman apa bukan, apa gimana, nggak ngerti kita juga ya. Itu ular tapi kepala manusia. Tapi kalau acara-acara di TV ya bilangnya siluman. Tapi nggak tahu ya siluman apa gimana. Dari seumur hidup gue nggak pernah ngeliat yang begituan. Iya, apalagi kita. Iya. Ular berkepala perempuan pakai mahkota, cantik banget, gitu kan. Ya walaupun nggak berbentuk ular juga gue juga pasti lari, namanya di kampung orang. Tapi makin anehnya dia nggak ngomong sesuatu ya. Enggak. Jadi cuman kayak udah mau makan, ngelilit gak kayak mau makan aja. Dan gue berjibaku, gue mau nyelamatin nyawa gue, diri gue sendiri. Ya alhamdulillah Allah masih sayang sama gue, selamat. Dia ngilang ya itu ya fenomena itu, peperangan di kali itu diceritakan semua gitu, dari detail banget. Gue seperti kayak nonton gitu. Lo bayangin aja lo nonton layar tancap kan, duduk gitu kan. Nah, terus yang akhirnya nanya sama pemilik rumah, ada kesempatan ngopi bareng, ngobrol sama anak-anak. Nah, gue tanya tuh sama bapak-bapak, sama anaknya dulu. Gue mau nanya sama bapak lo kira-kira ini nggak ya? Lo nanya apa? Gue ada pengalaman yang gue nggak ngerti nih, gue nggak paham. Kenapa emang? Akhirnya panggil, coba panggil bokap lo deh. Nah bokapnya dipanggil tuh, udah tua bokapnya, udah ya dibilang sepuh juga, ya sepuh gitu kan. Nah akhirnya dia duduk, dipanggil, nih teman ada yang mau nanya sesuatu. Dia nanya apa dek? Dia bilang gitu. Akhirnya nanya, Pak maaf sebelumnya saya mau tanya, kalau di kali bawah itu, ada nggak sih cerita-cerita zaman dulu atau sejarah-sejarahnya zaman dulu? Nah dia sempat kaget pas gue tanya begitu. Emang kenapa deh? Emang ada yang dilihat apa ada yang dirasain? Gitu. Nah anak-anak ya pada emang kenapa lu gitu? Ya kan mereka udah juga sama ternyata dia bilang gue belum mau ngomong ngebahas itu, soalnya gue pengen ngajar dulu mereka. Habis gue kesel
lu datang beli sama gua nggak dibelain kan gitu kan. Dia asik ngobrol. Iya, dia asik ngobrol kan, ntar lu belakangan lu sama gua lu kan gitu, urusan lu belakangan lu semua tuh yang berempat tuh kawan gua gitu. Kesel gua, terus akhirnya gua tanya tuh, emang apa yang ade rasain lo, ade lihat? Jadi gini Pak, nah tadi sih maksud dikali, saya sih datar-datar aja, plet-plet aja, nggak ada keganjilan apa-apa. Tapi setelah saya habis makan tadi, siang tadi, terus habis ngopi, saya tiduran di sofa itu. Nah di situ saya dililit sama ular gitu kan, berwajah perempuan gitu. Segini banget mukanya kan, punya ular. Terus dia bilang dia diam aja kan, dia nggak ngomong apa-apa. Terus, nah satu lagi saya mau tanya, silsilah atau sejarah kali yang dibawa itu Pak. Dan saya diceritakan kalau di kali itu ada peperangan, dia bilang. Gue bilang begitu kan sama dia. Ada peperangan, turun dari atas bukit 9 orang, gitu. Terus perang sama dideming di situ. Itu bener Pak. Emang awal dulunya pernah ada kejadian kayak gitu. Nah itu bapak-bapak gebrak bumi, gebrak gitu. Kok kaget, dia bilang, astagfirullahaladzim, kok adek orang jauh bisa diceritain, kata dia. Emang bisa beneran, kata gue gitu. Anak-anak bangong juga kan, ekspresi mereka udah kayak takut-takut gimana, lu nggak ngalamin, gue ngalamin begitu. Nah, akhirnya dia bilang, bener deh, dia bilang begitu. Saya nggak ngalamin, tapi kakek-kakek saya tuh ngalamin. Oh, di sejarahnya. Sejarahnya memang benar, dulunya ada peperangan di situ, dan yang ada lihat itu 9 orang tuh itu emang benar di atas dulu bukit, dulunya ada kayak padepokan perguruan silat atau perguruan apa gitu zaman dulunya. Lu tunggu lagi nih. Lagi begini ya. Lagi. Begitu. Lu tarik nafas dulu boleh, lu ngapain? Biar lo nggak ini. Ayo lanjutkan. Udah. Puyeng juga pala gue nih cerita begitu. Aduh. Nah, dan itu emang katanya di atas bukit itu dulunya ada padepokan. Nah memang tugas mereka itu katanya membersihkan atau nggak tahu ada ngebersihin bahasanya gitu ya? Bahasanya karena di demit-demit itu mengganggu aktivitas dari warga-warga situ. Kan itu memang aktivitas sekali untuk cuci piring, cuci baju, mandi. Jadi warga-warga situ di situ gitu. Jadi ganggu. Suka ganggu katanya. Jadi tuh udah pada resah warga-warga situ zaman dulunya. Gua nggak tahu tahun abad berapa gua nggak tahu dah. Dia juga nggak menceritakan. Cuma menceritakan itu saya dapat cerita itu dari kakek-kakek saya, buyut-buyut saya, begitu dia bilang. Atau gua jadi bingung. Ini kata tuh bapak ya, bokapnya temen gua bilang, orang pertama yang gini orang Jawa, orang kota, baru kamu doang yang ngalamin kayak gini di sini loh. Saya pun nggak pernah ya, namanya saya orang pribumi, saya lahir di sini, asli di sini, nggak pernah. Sampai temen gue ini yang atuh nih, yang anaknya dia ngomong gitu. Gue aja orang sini nggak pernah ngalamin kayak gitu kok. Gue nggak tahu gitu kan, fenomena itu nggak tahu. Itu ceritanya tuh. Dan itu emang kata dia memang kisah waktu lalu, nggak tahu, dia juga nggak ngejelasin itu abad berapa, tahun berapa, gue nggak tahu deh itu zamannya apa, gue nggak tahu zamannya Malampir kayak apa, zamannya apa kayak gue nggak itu, gue nggak cari tahu dari itu. Cuma sampai saat ini, sampai sekarang ini itu jadi fenomena gue gitu, jadi suatu apa sih itu gitu kan. Kalau cuma cerita halu atau cerita khayalan kan cuman plus aja begitu doang kan. Kalau ini gue sampai sekarang gitu, jadi nah kebetulan ya ada undangan begini ya gue coba share gitu kan. Itu kan hanya. Tapi dari pas kejadian itu ada impact pas pulang nggak tuh, pas bareng-bareng terus sampai di rumah? Pulang nggak ada masalah. Sampai di rumah? Sama sekali nggak ada. Cuman memang kisah itu nggak pernah hilang dari benak ini sampai mata gue sendiri, mata ini sendiri nggak pernah hilang gitu. Gue ngelihat jelas nyata, nonton layar tancap gitu, gue nggak hilang. Dampak efek kemarin sampai gua di perjalanan pulang, sampai
sampai saat ini nggak ada efek gitu, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada, kalau misalnya ada efek kan mungkin nggak tahu tuh jin yang apa, ular itu datang ke rumah, nggak ada sama sekali gitu. Karena itu tahun 2009 ya tadi ya. 2009. Sekarang udah 2022, udah belasan tahun dan nggak ada efek apa-apa, nggak ada impact apa-apa ya. Iya, nggak ada sama sekali, nggak ada efek-efek. Teman-teman aja juga nggak ada gitu. Cuman memang dia tidak merasakan apa yang sama sekali, makanya waktu itu jadi gue dendam sama mereka sampai gue ngomong sama di depan itu, lu juga pada konyol, datang berlima, gue minta tolong sama lu sama sekali lu pada nggak denger. Demi Allah, kata dia bilang, gue nggak denger suara lu, gue ngeliat lu tuh senang-tenang aja. Gue sempet nengok, salah satu temen gue sempet nengok, dia bilang ini pulas tidur di sofa. Oh, dia lihatnya ada tidur. Iya. Dan gue sempet ngomong sama mereka, bilang lu parah lu, solidaritas gimana lu, kalau gue mati lu ditelan sama ular, dia malah demi Allah gue nggak ngelihat lu tuh kayak gimana, dan nggak ada suara panggilan lu minta tolong. Terus makin bingung gue, coba kan, bagaimana coba kayak gitu. Terus saya dengar apa yang mereka obrolin ya. Iya. Itu anehnya ya. Yang anehnya, waktu gue berjibaku, gue mempertahankan jiwa raga gue kayak gitu, gue denger dia pada ngomong, pada ketawa-tawa, pada ngopi, gitu kan. Orang nggak jauh jaraknya, kalau jauh sih nggak masalah gitu kan ya, di luar rumah atau pagar, ini depan gua gitu. Gua ngeliat, gua sempet begini, wah tolongin gua gitu kan, tolongin gua kenapa ini, gua kenapa, tolongin gua, mati dah gua, dicaplok deh gua. Itu ya, itulah yang gua nggak habis pikir. Mereka bilang katanya ngeliat gua tidur di sofa, antang-antang aja, ini capek kali itu, gitu. Pules gitu. Nah saat dia hilang, pas dia hilang itu setan ularnya hilang, gue pulas tidur, gitu. tidur pulas betul tidur sampai kebangun. Tapi pas gue bangun, kesep semua tuh, otak kanan otak kiri gue ngesep itu semua, begitu. Makanya gue cerita sama tuan rumah, gitu. Ini sih seru ya, dan iya dapet reaksinya tuh ke gua tuh berasa banget tadi kan lu lihat ya. Juga lihat ada yang mau lu tanyain ke AA atau pengen mengucapkan apa? Masih mau narik nafas dulu ya. Coba lu tanya AA. Kalian berdua di sini. Gue cuma gini, kalau dia nggak kebayang sih kalau itu terjadi sama gua. Iya, sama iya sama diri kita, sama saya pribadi nggak kebayang kalau itu terjadi sama kita sendiri gitu, nggak tahu ya. Yang dililit ular itu loh, nggak ada musabah apa-apa, nggak ada perlakuan AA atau teman-teman AA yang kurang sopan, nggak ada sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Terus tahu-tahu dililit dan berasa. Biasanya kalau yang namanya kalau orang Jawa, orang kota datang ke pedesaan atau kampung orang tuh, bisa kalau konyol di satu tempat di TKP, itu kejadian banget. Pasti ada aja. Pasti langsung kejadian di situ, entah itu kesurupan, persandingan, atau mungkin nggak tahu deh pokoknya. Dan itu semua normal. Dan naiknya dari kali itu dipanggil sama keluarga di atas, ayo naik, makan udah pada siap. Yang gue disediain makanan, ikan bakar, sambal-sambalan, apa-apa. Itu memang kesukaan gue sama kawan-kawan kalau di kampung itu gitu. Itu dasarnya biasa aja. Gue makan juga nggak kayak orang kayak kesurupan, gue makan banyak. Gue biasa aja gue makan gitu. Gue makan biasa aja gitu. Dan anak-anakku sama, kagak ada. Pokoknya mereka orang biasanya kalau gue jalan sama anak-anaknya di suatu tempat itu, biasanya kalau ada yang ganjil-ganjil, kan gue sering camping, sering hiking dulu kan, zaman-zaman masih muda-muda kan. Itu kalau ada sesuatu yang ganjil, lo ngerasa apa? Iya nggak ini? Oh yaudah gitu kan, gitu. Jadi ini sama sekali nggak ada, biasa-biasa aja gitu, normal. Dan sampai gue pulang ke Jakarta di perjalanan pun sama sekali nggak ada, sampai gue di rumah gitu. Nggak ada yang namanya. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang, cuman kisah itu, cerita itu masih terekam gitu. Jadi ada di memori gitu, memori gue save banget gitu. Jadi makanya gue bisa menceritakan secara gamblang. Memang gue alamin gitu, sesuatu yang fenomena yang gue nggak tahu sampai sekarang siapa mereka, apa mereka gitu. Dan gue juga nggak ada sakit kan, gue biasa kan kayak gitu, bilang sakit gitu kan. Ada efek dari
apa yang terjadi sama Iya, Iya. biasanya kayak gitu kan. Kayak ada rumor-rumor zaman dulu kan, zaman dulu kalau misalkan ke satu gunung dipoto ya yang satu yang moto sakit meninggal, yang dipoto ada yang sakit meninggal kan gitu. Kalau Kan ada banyak tuh. fenomena ya. Iya kan fenomena yang baik. Tadi sama sekali, gue sehat aja aman-aman sampai sekarang alhamdulillah bersyukur gitu. Ya cuman itu aja sampai sekarang gue tabir kayak gitu gue belum tahu gitu paham itu apa ya entah itu, tapi menurut gue tuh bukan haluan gitu. Tapi dari kejadian itu kesini kan udah belasan tahun ya. Nam. Iya. Ada pengalaman lain nggak setelah itu akhirnya ngebuat awak tuh kayak kok ada kejadian lagi atau memang udah itu aja sekali gitu seumur hidup. Kalau untuk pengalaman itu sih banyak ya, soalnya gue suka yang namanya dibilang tadi, gue mudanya sama anak-anak nih seperjalanan memang suka hiking, suka camping, dan fenomena kejadian tuh banyak alamin gitu kan, di daerah-daerah itu ngalamin waktu camping juga gitu kan. Pokoknya banyak lah, mungkin bukan gue doang kali ya, banyak di orang-orang suka camping, hiking pasti ngalamin lah fenomena yang ganjil-ganjil, yang janggal-janggal pasti banyak cerita-cerita itu. Cuman yang satu terkesan itu cuma itu satu gitu, yang terkesan banget dalam hidup gue tuh ya itu satu gitu. Ya selebihnya memang banyak cerita-cerita yang yang gue masih inget sampai juga sekarang masih inget gitu kan, di satu daerah bla 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 gitu kan. Mungkin kita ceritain di episode selanjutnya aja kali kalau Oke. AA bersedia ya. Insya Allah kalau sehat panjang umur. Cuman kalau bisa kita tangkap berdua berarti setelah itu AA ada kejadian lagi berarti kepekaan timbulnya pas AA sekalian hiking, sekalian pergi sama teman-teman gitu kali ya, baru ngerasain kayak gitu. Atau memang sebelumnya AA udah ngerasain kepekaan gitu orangnya. Apa enggak udah ngalir gitu aja, tahu begitu kejadian datang. Spontanitas aja ya gitu. Mm-mm. Spontanitas aja. Kalau kalau sesuatu peka sih dibilang peka enggak juga sih ya. Ya manusia yang awam gitu. Justru gua orang tuh nggak percaya hal-hal goib gitu ya. Awalnya? Memang nggak percaya gitu. Gue bisa percaya atau gue bisa percaya kalau memang gue ngerasain dan sama mata gue, kepala gue sendiri, gue ngerasain, gue ngeliat gitu kan. Itu gue bisa percaya, gue bisa bilang oh iya ada gitu. Tapi sih kalau gue bisa ambil garis bawah dalam kisah itu yang gue alami itu waktu di daerah itu, sebenarnya sih menurut gue sendiri sih dia bukan dia sebenarnya nggak jahat sama gue, cuman dia mau nunjukin kalau ini gue ada loh. Kalau gue ini ada loh gitu. Berarti kayak perkenalan gitu. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan dia nggak cinta sama gue itu. Kesetan perempuan juga kalau ikut ke rumah ya. Iya. Tiba-tiba lagi apa dia nongol lagi tiba-tiba, wah gue nggak kebayang begitu. Dan rasa ketakutan gue nggak ada sama sekali gitu kan. Sempet sampai temen gue ngomong gini, awas lu deh, ntar lu dibawa lu sama gitu. Sama sekali. Soalnya yang lain anehnya nggak digituin ya. Iya, mindset gue nggak ada ke situ gitu. Jadi datar aja, gue pulang biasa. Gue pulang sama gendol-gendol itu apa buah-buahan itu dari kampung tuh sendiri kan, buah-buahan dibawain itu kan. Seneng aja gitu. Cuman ya itu kisah itu nggak bisa hilang dari memori gue gitu. Kalau reaksi teman di situ sampai era pulang Biasa aja, biasa. dia cuma nanya doang baru. Iya. Ada satu kawan ngomong begini, kita jangan-jangan ini kali kurang adab atau penting. Ya perasaan sih kagak, tapi gue nggak tahu. Kalau menurut gue pribadi kita sih kayaknya enggak. Tapi ya namanya orang gaib sama orang manusia hidup kan, orang manusia itu kan beda gitu. Tapi sih enggak gitu. Ya ada aja lah kawan ngomong, awas kalau dibawa lu kan, oh gila lu takut gitu. Tapi gue enggak sampai pulang, gue di sana hampir lumayan lah, sampai 2 hari, hampir 3 hari lah gitu kan. Pulang biasa aja, santai gitu, relax gitu kan, atau relax santai sampai di perjalanan, sampai tidur di mobil, sampai rumah nggak ada efek apa nggak ada ketakutan apa gitu. Dan anak-anak juga udah biasa gitu kan, udah nggak ada apa gitu kan. Ya, narik napas tuh kita berdua. Karena ya pertama buat kita sendiri nggak kebayang, dan ya pengalaman kayak gitu belum pernah ngerasain juga kan kayak gitu ya. Gue sih berharap nggak ngerasain kayak gitu sih, Nam.
Asli sih, beneran deh. Nggak mau juga gitu. Dan mungkin A juga nggak mau gitu ngerasain kayak gitu, terus tiba-tiba dibuktikan kayak gitu. Tapi dari keseluruhan cerita A, ada satu yang buat gue penasaran. Ada lagi katanya soalnya. Iya. Jadi kita tunggu nanti aja kalau ada waktunya bersedia. Boleh Kita Undang lagi sih. undang lagi kapan waktu A bersedia. Siap, Ya, siap. namanya. Berarti ini Siap. kita closing dulu. Ya. Dan udah kan? A nggak ada yang mau ceritain lagi atau ada yang mau A tambahin? Ya cuman satu aja sih ya. Mm-mm. dalam kisah ini nggak menjadikan sesuatu ini aja ya ini Hanya sharing cerita sharing aja pengalaman gitu. ya. Jadi mudah-mudahan penonton juga nggak menganggapnya Apa-apa ya. apa-apa, ini hanya curhat cerita gitu kan. Mungkin dalam kesempatan ini saya bisa sharing, berbagi cerita, bukan untuk apa-apa, hanya untuk hiburan semata ya. Itu mungkin untuk suatu pengalaman. Untuk teman saya ya, tanda kutip dari saya ya, tetap kita lebih bertawakal kepada Allah ya. Memang dari sadari kita ya, memang selain kita ada lagi kehidupan, itu aja sih. Ya itu satu, ingat, mungkin saya juga berpesan pada diri saya ya, kita harus saling menghargai lah itu adanya mereka. Itu aja sih. Nah, ada yang mau Kalau dari gua mah, kalau misalkan kita atau kalian ya ke kampung orang ya, kita harus sopan gitu ya. Aja yang sopan ya dapat segitu dapat sopannya ada ya. sesuatu lah, dapat Iya. yang kita juga nggak tahu itu artinya apa. juga Apalagi ngerti itu artinya. enggak, Apalagi kita nggak sopan. tidak baik di kampung orang. Ya jadi kita bisa ambil kutip sisi baiknya gitu. Terus bagaimana ketika kita datang ke kemana aja Iya, gitu, ke ke setiap tempat tempat gitu, tempat orang. Apalagi ini ke daerah pedesaan yang ya tahu seasri apa gitu tempatnya gitu. Ya kadang mungkin beda ya, kita manusia memperkenalkan dirinya beda dengan goib itu gitu kan, dengan makhluk-makhluk itu. Mereka ngejelek tiba-tiba ya, kita sebagai manusia kaget juga. Gitu. Memperkenalkan dirinya aja, mungkin ya itulah kutipan saya satu ya, mungkin mereka yang memperkenalkan diri gitu. Terus menceritakan silsilah bahwa di situ memang ada sejarah yang untuk warga situ memang ada dulunya gitu ya. Alhamdulillah mungkin saya dikasih suatu ini, bersyukur ya, pengetahuan lah, dikasih sama Allah pengetahuan. sejarah. Di situ dikasih kisah ceritanya ya. Alhamdulillah saya orang kota, orang jauh, alhamdulillah bisa tahu kisah itu. Ya udah. Ya sampai sini aja videonya, dan semoga nanti bersedia lagi di part Amin. selanjutnya. Siap. Di episode selanjutnya. Siap. Jadi buat kalian ambil aja sisi yang baiknya gitu kan, kembali ke kalian ya, namanya Sisi buruknya jangan diambil. karena kita juga tagline-nya setiap manusia pasti punya Iya. pengalaman dan ceritanya masing-masing gitu. Terus buat kalian yang mau jadi narasumber kita, Iya. mau ikut di sini ngobrol, membagikan pengalamannya, bersedia menceritakan pengalamannya, ya kalian bisa email kita di deskripsinya, gue taruh di link ya, ada di link, kalian bisa kontak aja di situ. Kita tunggu cerita kalian, kita tunggu pengalaman kalian. Mungkin lebih menarik dari kita nggak tahu, ya kan? Nah, Dan jangan lupa apa? subscribe, Jangan lupa like, share, share, komen. berlangganan deh ya. Yuk, Iya. semoga kalian juga dapat ilmunya ya ayah. Amin. Dari cerita-cerita Mudah-mudahan narasumber, bermanfaat. ada manfaatnya dari narasumber yang kita undang. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.